win-win solution antara Advansia dengan negara. Oke. Kita ke sana ya. Ya. Ikutin nih, seru ketemu petani dari Kalimantan Tengah. Presiden butuh makan, Bu. Menteri butuh makan. Bapak Gubernur butuh makan. Yang ngasih makan siapa, Bu? Bangga jadi petani. Burung camar terbang melayang. Nunung. Kalau Nunung berarti sering ngomong. Nah, selain Antas apa lagi Pak produk Advansia yang Bapak pakai kebanyakan petani? Kita banyak. Kita yang terbaru ini anti-G. Oh, anti-G. Ya, anti-G. 1 atau 2 hari sebelum kita tabur atau tanam, aplikasi anti-G dulu. Dalam 1 musim pun kita nggak ada pengendalian gulma kalau kita menggunakan ini. Ini satu ini bisa 1 hektar Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue, ketemu lagi bersama gue, Abang Narji, petani ganteng si juragan lahan. Mas Dinar sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Narji. Ini abang-abangan gue, adik-adian gue, spesial episode di tayangan ini. Apa tuh? Jauh banget kita. Wah. Udah berjam-jam pokoknya, Bang. Dari Jakarta ke Banjarmasin. Ya. Dari Banjarmasin kita masuk ke sini nih. Sekitar 3 jam ya kemarin. 3 jam. Sekarang kita tepatnya berada di desa Tahai Jaya. Tahai Jaya, Pulang Pisau. Wah, itu kita Di kabupaten mana tuh? Kabupaten Pulang Pisau. Oh, Kabupaten Pulang Pisau. Nah, kita ini sekarang udah di Kalimantan Tengah nih. Tengah, betul. Di sini kita akan membahas tentang food estate yang betul. dicanangkan oleh pemerintah untuk menggapai Indonesia Emas 2045. Wow. Nah, saya bersama tim Advansia, Mas Ya. Dinar, kita akan mengunjungi desa itu. Kita bukan sedang berkunjung, nggak cuma santai-santai, Betul. tapi kita ingin bertemu dengan pelaku-pelakunya, yaitu para petani yang berkecimpung untuk menanam padi sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Di food estate ini. Di food estate ini, kita akan menuju desa ke sana, Ya, dan kita ketemu petaninya, dan kita juga memberikan semangat dan motivasi petani. betul. Dan bagaimana kita mengelola sawah ini dengan benar, dan salah satunya adalah bagaimana kita memberikan informasi bahwa Advansia memproduksi obat-obatan pertanian. Iya, yang yang- support juga yang kepada support petani-petani untuk di food estate ini khususnya. Iya. Agar tercapai cita-cita bangsa Indonesia ya. Iya, itu tujuan bersama lah. Win-win solution Win-win antara solution. Advansia dengan negara. Oke. Kita ke sana ya. Ya, sip. Ikutin nih, seru ketemu petani dari Kalimantan Tengah. Bapak, Ibu-ibu, kami dari Advansia, nama saya Dinar. Saya dari kantor dari Jakarta. Kemudian saya bersama teman kita, saudara kita dari Jakarta juga, ada Bang Narji. Boleh tepuk tangan untuk Bang Narji dong? Jauh-jauh. Sajen. Kemudian ada teman-teman dari Advansia menjelaskan produk ya. Produk apa aja yang bapak-bapak ingat? Aliza, udah kan? Terus Avila, semuanya nih. Anti-G untuk apa, Pak? Sampai lupa itu banyak. Pembunuh biji. Pembunuh biji. Wah, semangat banget. Pak siapa, Pak? Pak Jun. Kemudian ada Antas, Apuri, bisa di mix ya, Pak? Bisa dicampur. Kalau anti-G-nya kelewat.
hasilnya padi ditaruh di lumbung. Kenalin, nama saya Narji, orang paling ganteng di Gedabung. Alhamdulillah saya akhirnya nyampe juga di Gedabung ini, perjalanan jauh. Saya bingung datang ke Gedabung ini, katanya Kalimantan. Kok isinya Jawa? Jawa kabeh. Jenengan pundi? Nganjuk. Kok di Kalimantan isinya wong Nganjuk? Maaf, Bapak cari apa, Pak? Bapak mau jualan es teh? Oh, nyari kursi, tak pikir mau jualan es teh. Kalau jualan es teh nanti bisa bahaya di sini. Ibu kamerain boleh sini, dekat sini, Bu. Nah, sini. Ibu, kita mau dipoto ya. Deketan, fotonya deketan, ayo. Ibu depan, ayo. Pengen kelihatan. Ibu bakul apa? Ya Allah, saya disembur. Ibu baru datang kok saya disembur sih. Namanya ibu siapa? Riana. Ana. Riana. Nunung. Kalau Nunung berarti sering ngompol itu. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya dari Jakarta datang ke sini karena saya itu sangat bangga dengan petani. Ibu Bapak boleh lihat YouTube saya, Abang Narji, itu isinya tentang pertanian. Ibu Bapak ini adalah profesi yang paling mulia. Di sana ada Bapak polisi, ada Bapak TNI. Pak polisi mana Pak polisi? Pak TNI mana? Ada di sini. Pak TNI, Pak polisi itu kerja untuk membela negara. Tapi butuh makan. Tapi hebatnya petani, kita harus bekerja menyediakan makanan. Jadi petani itu pekerjaan paling mulia, Ibu ya. Ibu jangan minder jadi petani ya, Bu ya. Bangga nggak Bu jadi petani, Bu? Presiden butuh makan, Bu. Menteri butuh makan. Bapak Gubernur butuh makan. Yang nyiapin makan siapa, Bu? Makanya bangga jadi petani. Gubernur, presiden, menteri nggak bisa makan kalau petani tidak bekerja. Ibu mogok kerja aja selama sebulan, pasti makanan nggak ada, beras nggak ada. Di rumah. Pak Sinar monggo sini. Burung camar terbang melayang. Boleh kenalan? Namanya siapa? Rusmawati. Rusmawati. Punya suami? Ya. Piro? Satu. Nggak kurang? Enggak. Ibu bertani? Ya. Sehari-hari ibu kerjanya di sawah? Yang bertani ibu atau bapak? Ya, ibu sama bapak. Itu ibu sama bapak cangkul-cangkulan. Apaan sih ya? Apaan sih ya? Senang? Abang-abangan gue, adik-adian gue, akhirnya setelah melewati beberapa jembatan, hamparan sawah, sampai juga kita di kediaman Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Pak Edi ini orang mana sih sebenarnya? Lama di Kalimantan di sini? Kalau kita sih, saya pribadi, kita dari Tran, Pak. Dari Oh. Transmigrasi tahun
1982. 82. 82. Itu Pak Edi umur berapa? Kita dibawa ke sini baru umur 1 tahun. Orang 1 tua tahun. awalnya di Orang sini. tua asli dari Jawa Timur, Tran sini tahun 82 sampai sekarang. Nah, Pak Edi, bagaimana lihat perjuangan orang tua di tahun 82 daerah sini seperti apa nih? Pulang Pisau ini. Kalau ngelihat cerita-cerita dari orang tua sih, perjuangan luar biasa. Datang masih hutan dan begitu luasnya lahan di sini, mereka menggarap itu mungkin cuma beberapa borong atau beberapa meter segi aja kan gitu kan dengan alat-alat yang manual, yang modern. Jadi ya perjuangan luar biasa lah. Perjuangan luar biasa sangat luar orang biasa. tua Pak Edi ya. Betul. Sekarang beliau masih ada? Masih, alhamdulillah Oh, masih. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat berarti. Kalau itu kan berarti program pemerintah ya Pak ya. Kalau Program untuk pemerintah. Transmigran dulu Betul, ke sini. betul. Berarti untuk pengolahan dari hutan menjadi sekarang ini itu ada peran pemerintah juga kan untuk membantu mekanismenya seperti itu. Betul. Peran pemerintah sangat mendukung dan di sini memang tanpa pemerintah daerah maupun pusat mungkin kita nggak seperti ini. Nggak bisa mungkin mustahil kita akan bisa seperti ini yang Bang Narji lihat untuk wilayah lokasi sini. Luar biasa. Sekarang jalannya udah bagus, Alhamdulillah. sawah-sawahnya udah tertata ya. Iya betul. Kita nggak bayangin tahun 82 itu seperti apa wilayah sini ya. Betul. Babat alas. Itu tapi Pak Edi dari umur 1 tahun sampai sekarang apa yang bikin Pak Edi akhirnya betah dan menetap di sini gitu? Nggak kangen kampung di Jawa Timur gitu? Pernah sih, kita sih pernah itu sowan ke Jawa Timur tahun 94 waktu masih kecil. Tahun 94. Jadi di sini juga perjuangan luar biasa. Jadi kenapa saya kasan di sini ya? Karena di sini bener petani, tapi hasilnya luar biasa. Ini yang dibilang Pendapatan insya Allah ya alhamdulillah cukup lah. Cukup. berarti petani di sini boleh dibilang sudah sejahtera lah ya. Kalau memang serius menggarapnya dan memiliki semangat kemauan, pasti oke jadi petani di sini ya. Betul, tergantung petani itu sendiri. Gitu. Ini Pak Edi, kita bicara sekarang langsung aja ke kondisi saat ini yang sekarang alhamdulillah Kabupaten Pulang Pisau ini sudah dicanangkan oleh pemerintah menjadi food estate gitu ya. Salah satu nanti lumbung pangan Indonesia adanya di sini. Betul. Gimana tuh Pak Edi melihat fenomena kayak gini nih? Terus terang aja ya, saya pribadi di sini dengan teman-teman petani milenial, terus baik para petani-petani yang taruhlah orang tua kita, senior kita, sangat senang sekali. Apalagi dengan adanya food estate ya, food estate tahun 2020. Dulu jalan ini masih luar biasa, hancur. Kita nempuh untuk Pulang Pisau mungkin perjalanan itu bisa sampai 2-3 jam. Nah sekarang mungkin sampai Besarang di situ, mungkin setengah jam udah selesai. Setengah jam udah Selesai. selesai. Tahun 2020, tahun 2019 itu masih hancur sih jalan. Masyarakat di sini bagaimana nih menyambut bahwa ini menjadi salah satu lokasi food estate ini, Pak? Maksudnya kesiapannya gitu Pak, apa mereka itu siap untuk menambah ilmu sebagai petani atau menambah pengetahuan? Betul. Atau makin banyak penyuluh-penyuluh yang harus terjun ke sini karena ini kan nanti lumbung pangan Indonesia ada di sini salah satunya kan? Swasembada. Swasembada. Pangan di sini, ya di sini. Dengan luasan yang untuk wilayah kami aja 2.000 hektar untuk satu desa. Satu desa 2.000 hektar. Betul. Itu belum desa yang sebelah. Desa sebelah 1.000 lebih. Desa sebelah juga lebih. Ada sekitar 1.500 untuk desa sebelah. Dan petani di sini terus terang seneng banget dengan adanya kegiatan food estate ini. Sangat-sangat membantu. Bahkan di sini banyak bantuan berupa hand tractor, TR4, baik komben yang sangat menunjang untuk pertanian wilayah sini. Alhamdulillah. Jadi sekarang pokoknya peran pemerintah itu bukan hanya mencanangkan ya, tapi memang sudah ada realisasinya ya. Betul. Dalam bentuk bantuan alat, Betul. termasuk obat-obatan gimana nih? Karena kita jujur saja ya, kalau bicara lahan seluas ini tidak mungkin tidak menggunakan bahan yang sintetis ya. Ya, pestisidanya. Pestisida udah pasti ya. Pasti. Karena kepemilikan di sini kan kepemilikan petani itu bisa 2-4 hektar untuk 1 kakak. Jadi nggak mungkin. Jadi kakak? betul. Bahkan ada juga yang 10 hektar, gitu. Berarti itu sudah menjadi milik petani itu. Milik petani itu sendiri. Itu memang dari zamannya Orde Baru sudah diberikan atau sekarang? Kalau jatah dari pemerintah dulu waktu transmigrasi itu untuk 1 kakak
dapat lokasi atau pekarangan itu 1/4 hektar, terus sawah itu 2 hektar. Nah, selebihnya itu kan banyak itu waktu tahun 8 sekian atau 90-an. Itu kan petani yang nggak tahan di sini pada pergi. Akhirnya balik kampung. ke jauh kampung, ke daerah provinsi lain kayak Kalsel. Nah, sekarang begitu ngelihat di sini tuh potensinya luar biasa, mereka semua pada nyesel. Terus terang aja, betul. Nah, Kalau berarti yang itu Bang Narji, kalau misalnya food estate, ini kan di Kalteng nih, Ya. provinsi Kalteng. Itu ada berapa titik sih Pak kalau food estate tadi? Untuk Vetestik kita Pulang Pisau ada dua titik ya, untuk Pulang Pisau sama Kabupaten Kapuas. Cuma dua kabupaten itu untuk Kalteng. Ada juga di daerah Palangkaraya sana ada sih. Naik sana ada. Jadi memang dari beberapa titik itu, dari pemerintah titik itu, memang salah satunya memang pasti kan dibutuhkan pupuk lah, kemudian pestisida, Pasti. itu dia tadi yang Bang Narji Iya. Nah, tanyakan. itu dia. Bahkan waktu food estate pun pemerintah juga membantu, baik pupuk, kapur, awalnya ya pestisida, Oke. bantu semua. Ya, dibantu alhamdulillah. semua ya. Nah ini kan juga selain pihak pemerintah juga harus ada peran pihak swasta. Artinya pemerintah juga tidak bisa menangani semua dengan lahan seluas ini ya. Salah satunya nih kita dari Advansia nih. Advansia ini memang sudah punya komitmen ya bahwa kita adalah meningkatkan pendapatan petani melalui produk-produk kita. Karena tagline kita itu adalah kualitas internasional, harga nasional. Pokoknya kategorinya harganya generik ya. Nah, itu gimana Pak? Apakah peran perusahaan-perusahaan ini salah satunya Advansia itu membantu petani di sini Pak? Sangat membantu sih. Membantu ya. Membantu Perusahaan-perusahaan banget. swasta yang betul ada di betul sini ya. betul. Karena dengan adanya beberapa perusahaan itu memang bisa menunjang atau meningkatkan hasil-hasil panen padi di sini ya. Tapi kalau masuk Dengan ke adanya bimbingan-bimbingan dari teman-teman dari swasta, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau swasta tadi, kalau mengerucut ke Advansia, produk apa sih Pak yang udah dipakai petani gitu? Di food estate ini Pak. Di food estate ini khususnya. Advansia. Kalau untuk pengendalian gulma, alhamdulillah untuk Antas. Oh Antas nih yang kayak gini nih. Betul. Ya, Antas. Ini Antas nih. Ini luar biasa. Nih Bapak pakai ini luar biasa nih Pak. Luar biasa. Efektif banget Pak ya. Sangat efektif Ini karena di sini untuk Antas terus terang aja hasilnya bagus. Terus untuk di tanaman pun nggak stres. Oh gitu. Memang ada juga produk yang artinya gulma hilang tapi tanaman juga ikut stres gitu. Kalau yang lain, tapi kali ini enggak. Ini enggak nih, Enggak. selektif banget ya. Selektif. Ini cara makainya gimana nih Pak? Kita biasanya untuk 1 hektar itu penggunaan 1 liter. 1 liter. Dari Antas. Ini segini cukup untuk 1 hektar. 1 hektar. Ini ke petani berapa nih Pak? Harganya? Ah. 280. Range-nya 200-an pokoknya ya. Ini tapi efektif banget menggunakan ini. Ini digunakan setelah sawah itu dibajak atau Setelah udah ada tanaman. udah ditanam. Ya, udah Umur tanaman. berapa kira-kira? Umur 10 sampai 15 hari. Nah, selain Antas apa lagi Pak produk Advansia yang Bapak pakai kebanyakan petani Kita di sini? banyak. Kita yang terbaru ini Anti-G. Wah, Anti-G. Ya, Anti-G. Oh, ini nih. Ada nih Anti-G nih. Nah, contohnya nih. Nih Anti-G nih ya. Ada di dalam kardus. Anti-G ini kan udah membasmi rumput. Saya ambilin tenang, Pak. Oke. Itu dari ininya ya Pak Edi ya? Dia bijinya itu sudah dibekukan ya. Dibekukan. Jadi misalkan kita penggunaan itu aplikasi 1 atau 2 hari sebelum kita tabur atau tanam, aplikasi Anti-G dulu. Oh. Alhamdulillah kita dalam 1 musim pun kita nggak ada pengendalian gulma kalau kita menggunakan ini. Ini satu ini bisa 1 hektar Pak ya? Untuk 1 hektar. 1 hektar 1 liter. Setengah liter, 500 mili. 500 untuk setengah hektar. Iya. 500 untuk setengah hektar nih ya. Ini ukuran 500 mili ya. Betul. Oke deh. Nah, Pak Edi, apa sih Pak sebenarnya kita nggak bicara manisnya aja, jangan dagingnya aja, tulangnya juga kita harus ngomongin nih. Iya. Ini keluhan petani ini gimana sih Pak ke pemerintah? Yang kurang maksimal. Kemarin sih gitu. sempat ya. Kalau untuk pemerintah kemarin sih sempat untuk pupuk, tapi alhamdulillah sekarang untuk pupuk alhamdulillah. Oh, pupuknya. Ya, pupuk Pupuknya sekarang udah alhamdulillah bisa lancar. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan aja nanti Advansia bikin pupuk lah. Mudah-mudahan. Artinya biar mudah-mudahan. lengkap gitu ya. Iya, Karena sudah dirasakan sama petani itu harga-harganya memang sangat terjangkau ya. Iya. Artinya produktivitas petani meningkat, penghasilan petani meningkat, insya Allah petani makin sejahtera. Amin, 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 amin. Ini kedepannya nih Pak, sekarang kan yang saya lagi ngerasain tuh anak-anak muda itu malas bertani Pak. Iya. Mereka tuh lebih pengennya main di sosmed, Betul. cari instan. Tapi kan kalau petani itu butuh proses.
anak milenial di sini gimana tuh Pak? Cara motivasi mereka Pak? Kalau anak-anak milenial di sini rata-rata bahkan nggak ada yang merantau sekarang. Oh nggak ada yang merantau? Nggak ada yang merantau. Dulu? Betul. Dulu itu banyak? Dulu banyak. Dulu Dulu banyak. banyak sebelum ada food estate itu kan di sini kan mungkin dalam 1 hektar cuma dapat 1-2 ton ya. Dan sekarang dengan begitu sekarang adanya program peningkatan hasil ini itu sekarang hasil itu bisa 5 sampai 6 ton. Makanya petani milenial nggak ada yang merantau. 1 hektar bisa menghasilkan 5 sampai 6 ton, sampai 7 ton pun mampu. Nah itu berarti 1 hektar itu kalau sekali panen dirupiahkan berapa Pak? Dengan harga gabah sekarang? Taruhlah kita gabah kering panen di 6 ton, untuk kering mungkin sekitar taruhlah di angka 4 ton ya. 4 dikali 6,5. 4 dikali 6 aja udah 32. Itu sekitar 25 jutaan kan. 25 Untuk juta 1 hektar. 1 hektar. Iya. Dengan rata-rata di sini kepemilikannya 4 hektar. 4 hektar. Wajar aja kalau kita lihat dari ujung ke ujung di sini rumah petani tapi mewah-mewah. Lihat kendaraan-kendaraannya. Nah, makanya abang-abangan gue ada dan gue tayangan ini sebenarnya memberikan motivasi buat lo. Buat teman-teman semua Buat teman-teman semua. Kalau semangat bertani, insya Allah ini menjadi profesi yang satu menghasilkan, kedua nilai pahalanya gede loh. Wow, Ini- emang bisa pahala Bang? Nah, sekarang Kenapa tuh? petani itu sekarang kalau kita profesi yang lain nyari makan, kita ngasih makan. Coba petani di Indonesia mogok aja 1 tahun. Nah, Nggak usah 1 tahun bang. Eh, 1 musim aja. 1 musim aja. Game. Game Kan? ya. Nah, gitu. Game udah lah. Makanya kita lihat ini adalah pahlawan-pahlawan pangan Indonesia nih. iya. Nah, sekarang kalau Pak Edi sendiri di sini profesinya sebagai apa aja sih Pak? Kayaknya banyak banget nih. Kayaknya sebagai Pemilik kios. pemilik kios juga, Pemilik kios. penyalur juga, Iya. kemudian penyuluh juga, PPT pak. PPT juga ya. Iya betul. Oh, POPT. Apa sih Pak suka dukanya Pak? Profesi kayak Bapak nih menjadi PPT nih Pak. Kata seneng aja sih. Oh diambil seneng aja. Kalau dukanya sih nggak ada lah. Dukanya nggak ada ya. Oleh apa? Kita kan bersama dengan petani, ngobrol dengan petani, enak kok, enjoy aja sih. Kita nggak ada untuk dukungan sama sekali nggak ada. Enjoy aja udah. Sebelum kita tutup nih Pak, usia berapa sih? Masih seger kayak gini nih? Masih Usia muda ini. 42. 42. Kelihatannya seger ya. Iya, Padahal udah tua. udah tua. Ini kalau kita di Jakarta itu 42, teman-teman saya udah ada yang ceritanya kalau gini kita ngobrolin penyakit, asam urat, darah tinggi, kolesterol. Tapi kalau di sini kan kita bisa lihat Pak Edi itu turun ke sawah, ketemu petani, lihat dong oksigennya banyak loh. Seger kan? Seger. Keringetan tuh. Oke Pak, pesan buat petani-petani milenial di seluruh Indonesia. Ya. Intinya semangat untuk para teman-teman anak muda, kaulah muda. Kan berarti kita sebagai petani itu pendapatan lebih kecil. Sebenarnya petani itu menjanjikan. Iya. Tergantung kita. Oke. Waduh, Pak Edi sehat terus. Oke. Dan Mas Dinar, terima kasih Advansia sudah sangat mendukung petani ya. Siap, untuk sama-sama, di kawasan Pak. food Kita estate sama-sama, ini. Pak. Kita emang kolaborasi di sini. Kolaborasi. Saya Apalagi di food estate ini. saya sebagai influencer pertanian juga sangat bahagia melihat pemerintah sekarang akhirnya balik lagi bahwa negara kita ini adalah negara agraris. Agraris. Negara yang subur. Nah. Tongkat kayu jadi tanaman. Ya kan? Betul. Bener asli di sini kan. Kita ngelempar biji salak tumbuh salak Betul. dan segala macam. Kita tuh nggak perlu lagi harus mengolah gurun yang tandus. Kita udah subur. Masa di negara yang subur kita terkubur? Seharusnya kita makmur dong. Betul. Oke, abang-abangan gue ada dan gue terus semangat jadi petani milenial. Jadi petani milenial. No baper, no minder, jadilah miliarder. Mantap. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.